Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu mengenai mengenal diri, menghambakan diri, dan jalan kembali. Sekarang di season ketiga berarti membahas masalah jalan kembali. Jalan kembali yang dimaksud di dalam ajaran Tarekat adalah jalan kematian. Jadi sebelum saya bahas masalah kematian, saya akan sampaikan dulu tentang perjalanan ruh atau nyawa kita. Nyawa kita ini begitu Allah katakan kun, maka sudah terjadilah seluruh jiwa, seluruh ruh, baik yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu maupun yang belum dilahirkan. Jadi ruh kita, nyawa kita itu hakikatnya sudah Allah ciptakan sejak awal, yaitu ditempatkan di alam ruh atau alam arwah. Kemudian karena proses lahiriah perbuatan ibu bapak kita, maka dia akan turun atau lahir atau pindah dari alam arwah ke alam rahim. Kemudian di dalam waktu tertentu di alam rahim akan lahir ke alam dunia. Nah, alam dunia inilah alam penentuan bagi arwah, bagi roh, bagi nyawa, bahwa di dunia inilah ruh dimintai pertanggungjawaban, nyawa kita dimintai pertanggungjawaban. Maka dunia inilah tempat ruh atau nyawa ditentukan kemana arah kemudiannya. Ya, secara siklusnya dari alam dunia ini nanti ke alam kubur. Nah, tetapi karena ruh ini pada dasarnya adalah suci, bersih, pada saat perpindahan dari alam dunia ke alam kubur tentunya ada pertanggungjawaban. Manakala nyawa ini bersih sebagaimana awalnya, maka dia akan pindah atau hijrah dari alam dunia ke alam kubur dengan mudahnya. Tetapi ruh itu di dunia ini sudah dicampuri dengan duniawi, sudah dikotori dengan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka di situ ada kendala atau ada pembatas, yaitu yang disebut dengan dosa atau melanggar larangan Allah. Jadi kalau ruh yang ada dalam diri kita ini tidak dibersihkan terus-menerus, maka dia akan kesulitan melepaskan dirinya dari jasad ini. Makanya ruh itu, nyawa kita ini harus selalu bersih dari segala macam kotoran, supaya dengan mudah melepaskan diri dari jasad ke alam kubur. Karena hakikatnya ruh yang bersih, nyawa yang bersih, dia akan dengan mudah untuk berpindah dari dunia ke alam kubur. Karena alam kubur termasuk alam penantian, menunggu sampai Allah memberikan suatu keputusan, yaitu hari padang mahsyar. Jadi alam kubur itu alam menunggu, sedangkan alam penentuan adalah di padang mahsyar. Nah, untuk penentuan di padang mahsyar itu ditentukan dari dunia, dari alam dunia ini. Kalau di dunianya dia selamat mencapai ridho Allah, maka di alam akhirat nanti
sudah otomatis dia mendapat ridho Allah. Ruh kita ini atau nyawa kita ini kekal abadi, tidak akan pernah mati. Yang mati hanya jasad kita, jahiriah kita, karena jasad kita ini akan kembali ke tempat asalnya, yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari air kembali ke air, yang dari angin kembali ke angin, yang dari api kembali ke api. Nah, yang dari Allah kembali kepada Allah. Tetapi jika ruh itu tetap bersih, maka dia dengan mudahnya kembali kepada Allah. Karena jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, itu hakikatnya pindah dari dunia ke alam kubur itu bukan dicabut oleh malaikat maut, tetapi dipanggil oleh Allah. Sebagaimana saya kutip di ayat Al-Quran bahwa Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan sebutan Ya ayuhan nafsu mutmainah. Artinya, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dan masuklah dalam rahmatku. Artinya jiwa-jiwa yang beriman ini, jiwa-jiwa yang tenang, tentram, itu dipanggil oleh Allah, bukan dicabut oleh malaikat. Karena memang dasarnya itu dia harus kembali kepada pangkuan ridho Allah. Jadi kalau orang yang betul-betul yakin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu mati bukan karena dicabut oleh malaikat, tetapi memang dipanggil. Namanya dipanggil, tentu dia tahu bagaimana caranya melepaskan diri dari jasadnya untuk memenuhi panggilan Allah. Dan dia tahu apa kendaraannya, apa yang harus dipersiapkan untuk menghadap Allah. Jadi proses kematian itu sebetulnya sesuatu yang pasti, tetapi tidak mudah kalau kita tidak mengetahui, tidak memahami, tidak mengerti ilmunya, bagaimana menuju alam yang lebih hakiki. Jadi dunia ini sebetulnya tempat untuk menguji ruh kita bahwa dia tetap suci atau dia akan terkotori oleh dunia yang fana ini. Jadi masalah kematian itu sesuatu yang pasti terjadi. Maka kalau kita tidak mempelajari ilmunya, maka akan kesulitan pada saat melepaskan ruh dari jasadnya. Maka kalau kita perhatikan, banyak sekali orang-orang yang meninggal begitu sulitnya, sampai-sampai terlihat kesakitan dan menderita. Tetapi banyak juga orang-orang yang dengan mudahnya bahkan tersenyum pada saat ajalnya tiba. Jadi pilihan, kita mau mati dalam keadaan husnul khotimah, artinya mati yang memang benar-benar dipanggil oleh Allah, atau kita mati dicabut nyawanya oleh malaikat. Jadi itu semua tergantung daripada amal perbuatan kita di dunia.
Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa mengingat Allah, senantiasa menghambakan diri kepada Allah, kita dapat mati dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi yakinlah, selama hati kita tentram karena banyak mengingat Allah, selama kita merasa jiwa kita tenang karena senantiasa dekat kepada Allah, maka kita akan husnul khotimah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.